أفلا يتدبرون القرآن. Tadi sampai mana? Kembali ke sukma, ke rintis batin, sama barangnya. Rintis batin yaitu sukma yang maksudnya juga itu, tapi posisinya berbeda di awal. Kalau rintis batin mah tamunya yang datang, sukma mah wadahnya yang untuk menepati tamu. Jadi saya nggak bisa cerita yang apa, yang takjub gitu, apa pengalaman misalnya terbang, sholat terbang, nggak bisa saya. Karena saya nggak ngalamin, dan bukan saya yang begitu. Kalaupun ada yang cerita ikhwan saya sholat mau terbang sambil terbang gitu, nah itu wallahu alam, boleh dipercaya boleh enggak, itu cuma contoh. Yang lebih dikuasain teknisnya atau tata caranya atau urutan kerjanya, itu yang lebih saya pahami dari pengalaman yang saya alamin dari 90 sampai 2024. Karena ini baru masuk 2024, semuanya begitu. Semuanya yang pengalaman saya berkaitan dengan teknis, tentang tata cara bagaimana, kronologinya seperti apa. Nah ini nggak mungkin berlaku untuk semuanya. Bisa saja yang tidak memahami teknis nggak begitu, nggak seperti saya. Misalnya jiwanya adalah pencicipi makanan, kan itu nggak sesuai dengan yang saya. Karena makanan makan sudah barang jadi kan. Ada kan yang auditor tentang makanan gitu, cicipin, bukannya ini kurang garam, ikannya kurang, gitu. Ada, itu beda-beda masing-masing pengalaman. Hanya saya nggak berusaha, nggak mau berhenti di pengalaman, dan saya nggak akan ceritain pengalaman. Tapi apa yang didapatkan dari pengalaman, saya kemas, upayakan saya kemas untuk bisa saya berikan. Itulah yang namanya ilmu bermanfaat, ilmu yang manfaat. Dan itu pun kalau ada yang menerap, ada yang memakai. Kalau nggak ada yang memakai, apa yang saya ucapin ya mubazir juga. Makanya Bapak dulu perihal yang ini mahal. Zaman Bapak sebenarnya, justru zaman Bapak sebenarnya mahal yang kayak yang barusan saya ceritain. Muhayang ini butuh datang ke Bapak, deket dengkur Bapak. Ini harus sampai dekat dengan dengkul Bapak, bergesekan. Pernah dengar ke Om itu? Bukan artinya saya lebih hebat dari Bapak, bukan itu maksud saya. Apa yang saya ceritain tentang rahasia ini, semoga mudah-mudahan bermanfaat. Karena saya nggak mungkin tahu kalau nggak ada yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih tahu di awal? Bapak duluan lah, sebelum saya mengenal yang lain. Yang ada di dalam jiwa saya dengerin Bapak dulu.
Karena tugas Bapak itu guru wujud dan guru tuduh. Wujud memberikan informasinya, tuduh bagaimana caranya. Ini handphone, ini guru tuduh, guru wujud nih, handphone. Bagaimana cara menggunakan handphone? Nah, itu tugas guru tuduh, menuduhkan. Mungkin saya menyalahi, mungkin, tapi nggak apa-apa lah. Bagian dari resiko saya menyalahi karena membuka apa sebutnya, membuka yang Bapak rahasiakan. Ini resiko saya. Kenapa? Saya ingin gitu loh, ada penerusnya, ada yang meneruskan, nggak berhenti di saya informasinya. Ini termasuk yang mahal, ini yang nyampe ke sini termasuk pribadi-pribadi yang mahal ini. Ukuran saya dengan susah payah bisa nyampe ke sini tuh ukuran saya pribadi-pribadi yang mahal, makanya pelajarannya kasih yang mahal. Gitu kan, Mas? Mahal itu. Sukma bisa melesat ke depan duluan itu mahal. Perlu perjuangan, perlu kecermatan, kewaspadaan, bisi ya, kepalsuan. Yang namanya kepalsuan mencelakakan justru informasinya. Yang harusnya kurangi kecepatan, injek gas. Dan itu saya pernah alamin kepalsuan, datangnya kepalsuan. Makanya perlu waspada, perlu teliti, perlu cermat, itu luar biasa, bener-bener itu. Jangan sampai kepalsuan mencelakai kita. Gas, gas. Gak taunya baru nginjek gini seperempat, udah ngerem, wah kan kelabakan itu. Kaki ini sampai berkepang, kaki itu dikepang sampai begini. Ada yang kepalsuannya. Hati-hati, jangan apa namanya, percaya diri dengan informasi yang saya berikan di awal. Ada sukma yang melesat ke sana memberikan informasi untuk menyelamatkan kita. Ada yang kepalsuannya, wasnannya. Tapi keakuratan yang asli juga keakuratan kadang-kadang tidak tepat. Contohnya gini, 200 meter di depan ada lubang, contohnya begitu, itu nggak akurat. Kita kan asik aja kan ngasih 200 meter jauh kan, nggak tahunya 50 meter buk, lubangnya 50 meter, yang 200 meternya nggak ada. itu keakuratan asli, memang memberitahu ada lubang, seharusnya mengurangi kecepatan di awal. Asli, bahasanya asli, memang ada, diceritakan ada, cuman keakuratannya tidak tepat. Nah, itu juga perlu hati-hati, perlu waspada. Itu makan memberi masukan. Keputusannya ada di kita, tetap. Makanya karena kita diberikan logik, diberikan nalar, diberikan segala macam di dalam jiwa kita itu yang bergumul, itu semuanya senjata atau perkakas yang perlu kita pakai. Kasih tahu, lubang 200 meter, kurangi kecepatan. Ya udah, kurangi kecepatan. Nah, ini kan kadang-kadang nggak tepatnya tuh
masih anteng aja 200 meter, nggak taunya 50 meter lubangnya, duk yang 200 meter nggak ada lubangnya, mana ya, pernah dialami. Itulah yang disebut nantinya bahasa lainnya insting, bahasa lainnya apalagi intuisi, bahasa lainnya dengan beragam-ragam bahasa yang dikeluar, atau ilham, firasat. Kan susah kan kalau kita firasat kayak gimana sih? Ya sini belajar kalau pengen tahu firasat, kan gitu. Ini saya nggak perlu begitu lah. Perlu kita membersihkan wadah. Nanti tamunya yang akan datang. Nah itu kalau udah datang tamunya, coba berkenalan sampai akrab, Tapi hati-hati tamu palsu itu. Berhati-hatilah, waspadalah. Kalau udah 2-3 kali kita terpleset, nah itu tamunya palsu udah. Kalau 2-3 kali kita udah terpleset, sebaiknya tanya, jangan berlama-lama lah di rumah saya. Bahasa sederhananya begitu. Begitu rupanya. Jangan lama-lama lah di rumah saya. Artinya yang tamu itu menyusahkan. Bapak itu bahasanya sederhana, silok aja. Ada tamu yang datang menyusahkan kita. Nah itu dengan baik hati, dengan tata cara yang baik, sikap yang baik, suruh pulang. Tamu menyusahkan itu tamu kepalsuan. Bisa dipahami nggak? Bisa ini nggak? Jam berapa sekarang? Masih jauh panjang, jam 2 gitu. Agak kenceng ya, soalnya suaranya. Saya mau nanya nih tentang masalah gentes batin. Gentes batin. Gentes batin. Apa termasuk sukma aja? Apa yang pernah kita alami ini, kejadian-kejadian yang pernah kita alami? Maksud saya ini, apa termasuk untuk sukma aja gitu? Apa yang kita pernah kerjakan? Contohnya kayak gini. Ada orang makan belimbing sayur, kan asem banget tuh. Saya kan pernah ngerasain misalkan. Saya baru lihatnya aja kan, asem banget gitu kan, asem banget gitu misalkan gitu ya. Itu apa ya termasuk gentes batin? Kalau itu pengalaman, ilmu sudah. Ilmu. Sudah ilmu itu. Kalau gentes batin mah biasanya apa yang belum dialami justru. Yang belum. Tapi acuannya dari pengalaman siapa saja, acuannya. Oh gitu. Atau acuan itu apa? Alat ukurnya. Apa yang diinformasikan oleh gentes batin itu kepada kita, alat ukurnya pengalaman orang, pengalaman para mujahid. Diceritain ke kita. Biasanya begitu. Tapi kalau yang tadi itu pengalaman. Tapi bagian dari zikir yang mengelingkan, mengingatkan bahwa itu adalah suka. Tapi udah jadi ilmu itu. Udah jadi ilmu. Jadi pengertian. Jadi di dalam jiwa itu ya nggak bisa disebutin satu persatu, makanya ada ilmu, ada macem-macem. Termasuk yang tadi disebutin gentes batin, termasuk disebutin sukma, termasuk disebut intuisi, apalagi om, firasat, firasat. Sekarang firasat atau feeling atau intuisi atau insting sudah kejadian belum?
biasanya firasat firasat yang akan terjadi kan. yang akan terjadi. Nah itu gerintas batin tuh ada di sana. Oh gitu. Itu memang ada caranya, Om. Ada caranya kayak begitu, ketika begitu. Cara apa Bisa gerintas mendapatkan itu? batin. Bebersih diri, Bebersih. menyiapkan wadahnya. Terus kalau yang masalah memodifikasi, yaitu nanti si dia itu yang akan memberitahu kepada kita untuk bisa memodifikasi takdir atau nasib yang akan terjadi, takdir yang akan terjadi. Bagian dari tugas dia, sebagian kecil di antaranya. Latihannya, tadi caranya bersihkan dulu wadah, bersihkan diri, bersihkan hati, bebersih diri lah. Satu. ya, Yang kedua latihannya, sering mendengarkan apa yang iya, dan diturutin, dilaksanakan. dilakukan. Misalnya ngelihat apa nih, melihat tanaman kering, misalnya, Ya, ini kasihan tanaman nih, disiramin, turutin, siramin. Nah itu latihannya kayak gitu, latihan gitu. untuk lebih kenal. Ya, Karena terbiasa begitu, nanti makin kenal, sudah kenal nanti dengan apa akan sadar, setelah sadar akan hafal, setelah hafal akan akrab dengan dia. Karena bisa saja dia itu pergi walaupun sudah terbiasa dengan kita, terbiasa kita bergaul dengan si dia itu. Tapi suatu saat dia itu akan pergi. Itu baru tahap kenal. Yang namanya kenal itu terbiasa tadi melakukan itu. Nyiramin tanaman kering, tanaman kering nih, siram. Ada paku, pindahin. Ada ini sampah, buang ke tempat sampah. Kayak gitu. Latihannya kayak gitu. latihannya. Terbiasa seperti itu. Itu suatu saat akan dia tuh nggak pergi, nggak ada. Seperti halnya kita berteman yang kenal dengan Bang Andre. Suatu saat Bang Andre kan tidak bersama saya, kan kayak gitu filosofinya. Makanya harus terus sampai akrab. Kalau udah akrab mah kapan dibutuhkan dia akan hadir. Bisa Gerintas batin itu bahasa Indonesianya apa Om? Nah. Suara hati, kesan kolbu, Iya, peringatan bahasa Arabnya nadiron wa nadiron, basiron wa nadiron. Iya. Bahasa Qur'annya basiron wa nadiron. Bahasa Qur'annya. Bahasa kitanya gerintas batin, bahasa Indonesianya getaran kolbu, getaran hati. Kalau orang dalam beda lagi. Ya jiwa itulah orang dalam. Iya. Udah kenal sama orang dalam. Sayu nih, kasih tahunya gitu. Kayak jauh gitu kan. Ada di kejauhan. Perias. Ada yang cerita begini. Besoknya datang orang gitu ya, cerita, ini dia orangnya. Gitu. Persis ceritanya yang di informasi yang diceritain. Kalau mau ngerokok ngerokok aja. Nah itu bahasa lainnya lagi, sama juga kayak ngerokok. guru batin. Gitu. Kalau guru sudah mengajarin. Kalau baru informasi gerintas batin itu baru level 1 lah, kelas 1. Kalau udah guru udah ngajarin sampai yang tata cara masak yang bener kayak gimana,
buka baut walaupun tidak belajar buka baut, dia ngajarin. Wah Edi ngeracik Edun dari mana? Itu guru batin. Itu guru batin. Dan Wah Edi gak tabu untuk membiasakan. Disuruh apa? Masak apa? Masak. Terakhir ini masak Wah Edi tuh. Bingung. Wah, kok ya, yang lain belum lain. Gurunya masak sekarang. Di bawahnya menang yang raih sorangan. Menang yang rai sorangan. Kalau kan sudah belajar usaha, Usaha. pelajaran banyak, kalau ada dunia, pelajaran bagaimana? Usaha. Iya. Usaha apa? Ya, contohnya kemarin-kemarin saya pegang mie ayam. Kita berjalan, kalau ada orang beli, mobilnya mati. Kalau ada orang beli, Ini nyala. lancar. Nah, kita pindah. Kita batu juga gitu. Sekarang masih dijalanin nggak? Nah, kemarin kita jalani dagang lagi, kita bisa skripsi. Ya, jalan aja. Yang terakhir, malam pun nggak ada yang beli satu orang pun. Bagaimana solusinya? Maaf aja. Solusinya sabar. Sabar. Ya, udah tak Sabar itu dengan terus kita melakukan yang sedang diupayakan. Keripik pisang. Iya. Terus yang namanya kalau udah berhenti berarti udah gak sabar. Maksudnya begitu. Karena kalau bidang usaha itu siapapun ngalamin. Cuman rahasianya Allah hanya menginginkan kesabaran kita di usaha itu, di kasab itu. Jadi jalan kiri adalah semua. Ya itu mah godaannya, Sore sampai malam juga. Sekolah saya nggak ada. godaannya. Nah kalau itu lebih ini Mas Inok, gurunya itu Mas Inok. Iya, nggak apa-apa sama. Kalau yang kayak pakaian ini tempatnya ini kayak sama. Maksudnya? Iya, Iya, tidak. kayak sama gitu. Oh itu di Nah, itu sebenarnya Alami duluan. Sejapu. bahasa kerennya dejavu. Bahasa gue nya itu tadi Sukma suruh main. Sukma. Tapi kalau Pernah nggak? dulu Pernah nggak? Pernah begini ya? dihari-harikan lah. Hah? Sekarang berjalan. Tapi Pernah. ayah Saya pernah. ingat Iya, dulu Iya. sering. ini kayak Pernah terjadi. Nah, soalnya nih apa nih? Mikir dulu. Terpleset sih. Datang. Terpleset karena apa gitu kan? Jangan begitu. Akhirnya ya lancar-lancar aja. Oke, kayak ini tapi pas kejadian ini ingat-ingat ini pas begini setelahnya apa? Wah, ini kepleset nih. Karena biasanya hanya sebagian sepotong aja, sepotong apa klip lah, video klip hanya sepotong aja. Kalau durasi video itu 1 jam, dia cuma 5 detik. Biasanya begitu. Dejavu itu cuma segituan. 5 detik. Ya, ambil sedikit. Itu yang saya alamin begitu. Bahasa lainnya dejavu. Bahasa sederhananya tadi Sukma kita yang sedang dulu pernah sebelumnya entah berapa hari yang lalu itu sudah nganyang ke alam iya, sudah berkunjung ke alam yang sekarang.
kita masih di kemarin. Sakti juga ya. Makanya belajarnya jangan jauh-jauh tentang itu. Sono dulu lah. Yang tadi lagi naik motor, bawa motor, naik mobil. Iya. 10 meter ke depan aja dulu. Jangan jauh-jauh lah 10 meter ya. Hah? Jangan jauh-jauh ya 10 meter aja. Jangan jauh-jauh nanti susah pulang. Di Al-Qurannya ayat lupa apa itu orang barat yang nemuin Gimana? orang bule masuk Islam baca Quran ketemu oh ini ayatnya udah jatuh ternyata apa bagian dari diri kita itu duluan ini dia nungguin. Nah nungguin itu jalannya itu bisa 1 hari 2 hari 3 hari. Nah ketika kita nyampe dia nungguin tuh ketemu laporan. Makanya ketika laporan ini kita ngerasain yang ini deh itu rasanya itu baru itu. Kalau Dejavu atau time traveler suratnya Al-Kahfi, saya kasih tahu, saya buka. Dejavu atau time traveler itu berkunjung ke masa lalu, masa depan, penjelajah waktu, lorong waktu. Suratnya surat Al-Kahfi. Pahamin itu deh. Bukan untuk dipuasain ya. Hati-hati ya gue ngomong. Tapi nyuruhnya waspada mau. Iya, waspada. Kewaspadaan kita. Kalau dulu dibiarin aja. Kayak nggak pernah. Baik aja. Terus ini mikir gitu. Setelah ini apa nih? Setelah ini gini gitu kan. Ternyata ini benar kan? Masih Orangnya itu. kalau sering dilatih bisa menghindari. Oh ya. Jadinya beberapa bulan. Ya. Nah itu tuh susah menyambungkannya dengan ingatan. Akhirnya lama ya. Itu sama sekali jadi. Misalnya kita udah mampu, udah dimampukan, dibisakan, diberikan bisa, diberi kemampuan untuk itu, melepas sukma jauh untuk nganjang kapageto atau berkunjung ke hari masa depan. Nah kadang-kadang yang susah nyambungin itu memori kita. Memori apa yang dialami sukma kita di sana, memori kita terbatas. Makanya jangan jauh-jauh, itu dulu deh dipakai yang dekat 10 meter. atau ukuran waktunya 10 detik ke depan, jaraknya mungkin 500 meter. Ini ngomongin bullshit ya. Jauh. Itu sukma itu apa keadaan dalam sadar, apa bisa dari tidur, apa dalam keadaan sadar aja atau Sekarang barusan udah Andre ngomong, sadar gak? ada? Nah itu di sini ada sukma. Sukma itu apa yang dilakukan oleh kita. Isinya sukma itu perbuatan kita, perbuatan apa yang dilakukan semuanya, amalia. Amalia itu punya wadah, wadahnya namanya sukma. Perbuatan, perilaku itu punya wadah, ada penampungnya, namanya sukma. Ini sukmanya Andre. Itu berkaitan juga dengan ingatan, cuman ingatan kita yang terbatas yang ada di sini. Kalau soal Makanya namanya sukma itu lapisan-lapisannya ada lapisan ingatan itu, dilapisi ingatan. kalau posisi orang Ingat nggak waktu tangan kesundut? ingat tangan kecil, Rasanya seperti apa? Nah itu sukma sedang bercerita.
Jadi kepentok bajai. Iya. Jadi kepentok bajai bisa Saya di atas cahaya itu. turun. Itu mah ingat. Ngeblis. Apa yang terjadi dialamin ya sukma wadah amal kejadian yang dialamin kita, amal kita, perilaku kita. Nah nanti nah sukma itu bercerita, jangankan nanti di akhirat, sekarang aja udah bisa bercerita. Pernah kesundut, pernah keculek, pernah ketusuk, pernah kejedot, sampai detail yang diceritainnya. Lu kan pernah kejedot rasanya begini, apa saya di atas saya ngaburicak, bahasa Sunda mau ngaburicak, bucak. Nah surat Al-Kahfi itulah nganjang kapageto atau berkunjung ke masa depan. Bahasa sederhananya Kalau kita. posisi orang sedang tertidur terus dia bermimpi seakan benar, itu termasuk ya. Mimpi kan keadaan tidak sadar. Nah yang cerita itu siapa? Bukan ingatan kita kan? Bukan ingatan kita. Oh aslinya sadar. Pernah lihat ini enggak? Sebelum ini nih papan tulis. Sebelum ini hati-hati dengan mimpi. Kalau mimpi mah hati-hati loh. Ya. Mungkin pernah dipoto sama Uda isinya tentang mimpi di sini sebelum ini. Hah? Serang juri. Coba Mas buka lagi. Ada nggak fotonya? Ada ketegasan-ketegasan yang harus kita pahami tentang mimpi. Pertama, itu adalah ada keinginan setan di sana mengelabui kita. Kalaupun asli dari Gusti Allah, itu akan menceritakan tentang takdir, qadar. Coba bacain Mas. Pesan Rasulullah dan pesan Bapak. Nah di situ pesan Bapak, ketegasan dari Rasulullah dan ketegasan dari Bapak. Ada Bapak ngajarin mimpi. Sudut pandang Al-Quran, pesan dan ketentuan Pak Gurun tidak pernah mengajarkan tafsir mimpi. Bermimpi adalah ciri seseorang sedang gelisah. Itu nomor 2. Insya Allah mendapatkan rezeki. Itu nomor 3. Nah, ketegasan Rasulullah apa? Kebiasaan Rasulullah melarang mengumbar cerita mimpi. Ceritakan hanya kepada ahlinya atau orang yang dapat dipercaya. Waspada mimpi bagian dari keinginan syaitan atau tipu daya muslihat setan. 3. Berita kabar baik tentang ketetapan Allah atau qadar di masa mendatang. Teknis tadi. Nggak usah teknis, itu aja. Itu. Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kita harus pahami. Dan setan pikiran tidak tenang. Berarti aslinya dalam keadaan sadar. Jadi sukma kita pergi kemana, seharusnya kita dalam keadaan sadar. Nganjang kapageto atau berkunjung ke masa depan.
Karena nomor 3 pesan Rasulullah ketegasannya bisa terjadi merupakan kabar baik tentang qadar yang akan terjadi kan, di masa datang. Itu mimpi. Tapi ada perihal yang diwaspadai, jangan-jangan ini keinginan setan. Maka harus tahu dulu jenis mimpinya seperti apa. Kalau sederhananya bahasa yang ini, apakah kembang tidur atau ilham kan gitu. Sederhananya bahasa yang sudah beredar, mimpi itu kembangnya tidur atau ilham. Tidak semua mimpi itu ilham dan tidak semua mimpi itu kembang tidur. Jadi yang disebut Irwan, ceritain. Irwan kan ngarahin tuh. Oh, Jura ngasih tahu gitu. Apa? Ingat nggak? Intinya. Itu cerita namanya. Jalan Irwan depan gitu kan. Oh, udah lama banget. Iya, maksud ceritain. Oh iya, yang dalam gua. Nah, dalam gua. Ceritain. Oh benar. Oh bebas. Tahun lalu gitu. Gini, Benar. saya nggak mempermasalahkan mimpinya. Bila kita bermimpi tentang seseorang yang masih hidup, masih ada, dan orang itu sedang mengajarkan sesuatu, berarti ada nasihat yang meresap. Pertama, ada nasihat yang meresap ke dalam diri. Udah. Seperti halnya saya yang alamin begitu. Yang saya alamin. Mimpi bapak ketika masih hidup, saya mimpi. Ketika itu, saya telah melakukan sesuatu yang di luar ajaran. Menyalahi. Apa datang? Suruh TBS, buru-buru. TBS! Tahun bismillah syahadat. Buru-buru sadar, tahun bismillah syahadat. Dan mimpinya nggak usah diceritain lah. Berat mimpinya. Tapi bapak datang. TBS, tahun bismillah syahadat. Iwan, tahun bismillah syahadat. Itu dialamin. Berarti ada nasihat bapak yang menyerap ke diri saya. Begitu pula apa yang dialami oleh Uda, berarti ada nasihat saya yang itu yang namanya syafaat kan gitu. Ada tuah dan tulah. Ketika tuah itu meresap, nanti akan penolong atau pembimbing. Nasihatnya bukan saya. Kemarin cerita apa? Sama kan? Saya ada kejadian aneh om, pernah mimpi itu bapak sama ibu ke rumah, tapi kayak kenyataan sama saya deg-degan ya. Bapak ke rumah jadi bapak kangen sama Andre. Iya, jangan Gitu. jangan ngilang-ngilang terus dong kalau Bapak gitu. kangen sama Andre. Udah di warning sama bapak. Nah, di sini numpang duduk gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Kapan-kapan bapak nyamperin nanti lagi gitu. Habis itu pulang dulu ya, udah nggak ada ngomong gitu doang. Ya. Pas besoknya bingung aja kan, di rumah setiap tembok bunyi air. Mah bunyi air mah, ada bocor kali di toren di setiap tembok bunyi air terus. Bunyi air. Kerucuk. Mah bunyi air tuh. Wah. Ini gimana kok setiap tembok bunyi air? Iya. Itu kejadian nyata, bukan mimpi. Kalau pas besoknya Setelah mimpi itu kejadian nyatanya dengar tembok. tembok tuh isinya air semua, Iya. tapi gemericik. Ya, kayak gini lah.
iya begini begitu. Lama, ada 1 jam lebih. Penasaran, ini bocor apa-apaan gimana? Tapi nggak udah dong. Apa itu pengalaman pribadi, nggak bisa diterapkan kepada orang lain untuk nasihat. Tapi yang di garis bawahi tadi itu, kalau pandangan saya teguran lantaran nyaah ulas asih bapak. Tangan Mandri di luar. Jadi gitu, apa yang nasihat yang diserap itu yang akan nanti menolong atau membantu atau mengingatkan atau sebagai teman perjalanan. Pengalaman Ikhwan saya, anak didik bapak banyak, bahkan tidak hanya di mimpi, dialami dalam keadaan sadar. Tiba-tiba bapak ada gitu. Itu sebenarnya nasihat bapak yang meresap, bukan bapaknya atau apa disebutnya jinnya bapak, jurignya bapak. Itu persepsi aja. Tidak ada nasihat yang meresap ke dalam jiwa kita, yang mengendap ketika kita melakukan sesuatu yang di luar nurul di luar ajaran, itu menjadi teguran. Nah, yang menyerupai, menjelma seolah-olah itu bapak, padahal itu nasihat bapak, omongannya. Jadi kapanpun dimanapun, seumpama ketemu sayanya di Cibinong, di Bogor, ketemu saya, ini ada nasihat yang resap, bukan jurig saya atau bukan jinnya. Ya bisa dibilang jin itu karena apa? Itu bagian yang tidak nampak. Bukan fisik sejatinya, jasad sejatinya jasad. Aduh, gitu. Nah, ini lagi waktu almarhum buah. Nanti aja yang melihat Pak Ustadz Dion. Nanti dibantu sampai ini yang diperhatiin. Kan nanti apa wajahnya? Sampai ikut sholat bagian kanan itu, paling depan paling kanan gitu. Terus sampai bantu ngangkat, sampai ngeliat juga kan. Tanya Ustadz Dion mana? Nah, nggak ada unik banget. Oh itu dari dia dapat baju putih, celana putih ini. Celana putih si pendek. Pendek ini. Nah itu termasuk sukma, tapi sukma bagian sukma sejati yang tadi diawali dari nasihat. Karena ada sukma kotor yang tadi, sukma kotor yang tadi yang bikin susah. Ya semacam kayak ini ya kan, takutnya kan palsu ya. Enggak, tadi gue ngeliat misalkan gitu ya, itu palsu. Kalau yang dia lihat ini pasti palsu kan? Yang mana? Ini palsu Stadion. Stadion sebelum meninggal. Enggak, belum meninggal. Belum meninggal kan gua kan almarhum meninggal sini, lihat dia jalan, terus dia ikut sholat, terus ikut ngangkat, sampai ngeliat gitu. Sukmanya, Oh sukmanya, sukmanya Kang Haji. sukmanya Kang Haji. Ada perasaan, ada perasaan dia yang nyampe ke sini dengan mendengar berita. Itu semuanya nggak ada yang
semuanya apa? Semuanya bisa dijelasin. Asal perlu memahami sejak awal kronologinya. Tentang sukma, tentang apa lagi yang perlu, intuisi, insting, apa segala, semuanya perlu dijelasin. Bisa dijelasin, asal perlu tahu kronologi awalnya. Bisa di ini nggak, di minimal dimengerti dulu lah. Jadi adanya sukma itu berkaitan dengan perilaku seseorang. Ketika perilaku seseorang itu membuat kita jatuh hati atau meresap ke dalam jiwa, ginilah. Dulu pernah pacaran nggak? Ini yang paling berkesan tentang soal pacaran. Sampai sekarang itu masih bisa kelihatan yang kita pacarin, pacar kita, saya, kekasih kita, bentuknya, apanya, pernah bersender ke sini misalnya, beratnya terasa, masih terasa. Nah itu sukma sebetulnya, karena perilaku dia pernah berhubungan dengan kita, perilakunya pernah terkoneksi, terhubung dengan kita. Atau jangan pacar, istri bisa. Atau yang paling gampang, ketika baru kehilangan, ditinggal suami atau ditinggal istri. Udah ngalamin belum? Belum ya? Atau yang paling gampang, siapa yang paling kita cintai dia dalam kehidupan, bapak, ibu, atau siapalah, paling gampang itu kan masih kebayang, masih kelihatan. Nah itu yang tertinggal itu sukma, perilaku yang pernah terjalin hubungan dengan kita, perilaku beliau yang pernah membuat kita jatuh hati, membuat kita terkesan. Itu mewujud, bisa kelihatan. Tapi kalau nggak kenal, datang ujug-ujug, hati-hati, itu kepalsuan. Tahu-tahu ngaku siapa, Rumi misalnya, kenal nggak sama Rumi? Kan enggak kan? Ngelihat mukanya aja nggak pernah, gambar lihat fotonya berubah-ubah kok. Wajah Rumi yang asli yang mana sih? Berubah-ubah. Misalnya, nah itu hati-hati. Om ngantuk om, saya kedinginan. Jam berapa sekarang? 2:30. Ya boleh lah. Tutup aja om. Close the door. Hmm?